Segila apa jadi warga Indonesia? Siap-siap, Indonesia bakal jadi negara kaya raya guys. Sebab Kesombongan asing dan memaksa Malaysia serta Singapura menerima kenyataan bahwa Jakarta adalah pemimpin sejati di Asia Tenggara. Radnoylar, bugün Petronas yağları barada size aydı geçeyim. Petronas yağları dünyanın önde barcı yağlarının biridir. Antara yang terbesar di dunia kepada Malaysia melalui Petronas. Paling besar dekat dunia ni, dekat Turkmenistan tu, bagi dekat syarikat Petronas ni untuk uruskan. Dan Saudara tahu tak, melalui Petronas, Malaysia telah dipilih sebagai operator bagi telaga gas antara yang terbesar di dunia. Kau bilang Prabowo akan membuat panik negara Malaysia. Lihat geng, negara Malaysia dipercaya oleh negara kaya Timur Tengah. Gas mereka suruh kelola oleh Petronas Malaysia geng, bukan Pertamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaksi beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaksi sebuah video pernyataan yang membuat kita ngakak tentunya geng ya, maupun Ikinya dan juga maupun kalian yang menonton video ini geng. Kenapa demikian? Prabowo bikin Malaysia panik, rupiah ASG melonjak pesat, Singapura Malaysia auto ketar-ketir. Aduh ya Allah ya Robbi, belum apa-apa sudahlah berlagak, sudah menyombongkan diri. Kalau cuma turun 100 rupiah dari penukaran yang itu hari sampai sekarang, itu sama saja. Aduh ya Allah, buat Malaysia ketar-ketir katanya geng. Tentunya kalian sudah penasaran kan seperti apa sih keketar-ketiran negara Malaysia terhadap Prabowo Subianto ini geng. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen ke bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Segila apa jadi warga Indonesia? Bayangin lu baru lulus sekolah tapi sudah langsung menghadapi kenyataan pahit, di mana rupiah terus melemah, lapangan pekerjaan susah didapat, dan pemerintah tidak pernah berhenti melakukan korupsi. Mereka lebih senang merangkul para sengkuni, dan yang melawan dikriminalisasi. Lahan Indonesia juga subur, tapi pemerintah kita lebih senang mengimpor bahan pangan dibanding menanamnya sendiri. Bahkan sawit lebih diprioritaskan dibanding padi. Dan itu pun harus dibayar mahal dengan bencana yang terjadi. UMR para pekerja pun tidak bisa mengikuti inflasi di negara ini. Yang tadinya orang bisa menabung untuk beli rumah sebelum menikah, sekarang untuk menikah saja masyarakat masih mikir-mikir apakah bisa bertahan dengan pendapatannya. Lalu yang terburuk adalah ketika para investor cabut dari pasar modal Indonesia karena tidak percaya dengan sistem tata kelola negara ini. Dan selamat, kalian sedang berjuang di negara yang sedang mengalami krisis, di mana masyarakat akan semakin sulit untuk berkembang. siap-siap, Indonesia bakal jadi negara kaya raya guys. Sebab baru-baru ini telah ditemukan sumber minyak dan gas bumi di Aceh yang jumlahnya 18 kali lipat daripada Arab Saudi. Hah? Oke, like dulu yang udah siap jadi orang kaya guys. Seperti yang kita ketahui, negara-negara terkaya di dunia saat ini, khususnya yang ada di Timur Tengah, itu kaya raya karena banyaknya sumber minyak dan gas bumi yang ditemukan di negaranya, dan membuat orang-orang di sana banyak yang menjadi sultan-sultan dadakan yang bergelimang harta dan kemewahan. Namun tampaknya saat ini Indonesia juga akan mengalami hal seperti itu guys. Jadi kalian harus siap-siap menjadi kaya. Sebab baru-baru ini ditemukan sumber minyak dan gas bumi di Aceh, tepatnya di perairan Andaman Selatan. Jumlahnya pun bukan main, yakni 4,68 miliar barel. Jumlah ini diklaim 18 kali lipat lebih besar dari Arab Saudi. Seperti yang kita ketahui, Arab Saudi merupakan negara penghasil minyak terbesar di dunia. Jadi bila kita punya 18 kali lebih banyak minyak dan gas dari Arab Saudi, harusnya kita bakal bisa jauh lebih kaya nih guys. Jadi menurut kalian kita bakal kaya nggak? Ya, mungkin nggak sih 15.000 itu dalam waktu kurang dari 30 hari. Tidak ada yang tidak mungkin, semua itu bisa terjadi, tetapi berapa besar kemungkinannya terjadi. Anda sudah lihat tadi secara probability, kalau terjadi di dalam waktu 1 tahun, itu yang super optimis. Mungkin yang extremely optimis, minus 30 hari, mungkin Pak Purbaya punya jurus rahasia yang saya nggak tahu. Kita doakan saja, karena saya berharap segera kita bisa mendapatkan kurs yang lebih baik.
Ya, sebagai review hari ini saat video ini dibuat 25 Mei, harga kurs kita, kurs tengahnya 17.695, kurs tengah BI. Target Pak Purbaya 15.000 30 hari di bulan Juni. Wow, keren. Dan gap yang harus ditutup adalah penguatan 15% dalam waktu singkat. Namun, kita harus lihat cadangan devisa kita per April itu 146 miliar, ya turun dari 156 miliar. Mata mengejutkan. Saya mengatakan bahwa rupiah turun bukan karena US dollar menguat, tapi karena ada yang melakukan sell off besar-besaran di rupiah. Duitnya kemana? Larinya ke Singapura dolar. Itu yang saya sampaikan. Dari mana saya tahu? Lihat, ini adalah indeks DXY. Ya, pada saat itu indeksnya itu cuma sideways saja. Artinya apa? Dolar itu tidak hanya dolar sama rupiah. DXY ini adalah indeks US dollar. Silakan cari ya DXY. Dia tidak bergerak kemana-mana. Oke? Ini penting. Ketika dia tidak bergerak kemana-mana, USD, SGD itu menguat terhadap US dollar. Ini chartnya, USD-nya di depan. Kalau chartnya turun, artinya mata uangnya, SGD-nya menguat. Tetapi kalau kita lihat rupiah, USD-nya di depan malah terus naik. Oke, berarti dia melemah luar biasa terhadap US dollar. Nah, demikian pada saat kita memperhatikan, kok bisa dia melemah terhadap US dollar ketika US dollarnya tidak naik? Karena logikanya, kalau rupiah itu melemah terhadap US dollar, harusnya pada saat itu US dollar tuh mungkin udah kuat sekali gitu. Nyatanya tidak. Kalau US dollarnya tidak menguat, tetapi rupiah melemah terhadap US dollar, kemana nih duitnya orang yang jual rupiah? Karena ingat, rupiah melemah karena terjadi sell off. Nah, langsung saja di video itu dan saya perjelaskan. Keberhasilan Indonesia dalam meredam inflasi di tingkat yang sangat rendah, sekaligus menjaga daya beli domestik tetap perkasa, membuktikan bahwa pondasi ekonomi kita jauh lebih tangguh dibanding krisis masa lalu. Dengan cadangan devisa yang sangat kuat, serta koordinasi super ketat antara kebijakan fiskal dan moneter Bank Indonesia, benteng pertahanan ekonomi kita mustahil untuk ditembus oleh spekulasi murahan dari luar. Kejayaan ekonomi ini sepenuhnya milik rakyat Indonesia, sebuah pembuktian mutlak yang berhasil membungkam kesombongan asing dan memaksa Malaysia serta Singapura menerima kenyataan bahwa Jakarta adalah pemimpin sejati di Asia Tenggara. Menguatnya rupiah, melemahnya rupiah dengan dolar, kenapa harus bawa-bawa nama Malaysia? Malaysia panik. Malaysia panik karena sejatinya Asia Tenggara ini pusatnya ada di Jakarta. Ya Allah, ya Rabbi. Kalau secerdas itu, sepandai itu, tentunya lobby-lobby daripada Indonesia itu berhasil dari dulu. Namun sekarang apa? Para investor larinya kemana? Kita tidak payah tutup mata. Kita tidak payah untuk mengelabui para rakyat-rakyat. Supaya kelihatannya pemerintahan kita itu bekerja keras. Kayak gitu ya gengnya. Gak usah membuat konten seperti ini dan menjelekkan negara orang. Gak usah kayak gitu ya gengnya. Buktinya sekarang Malaysia itu dipercayai oleh negara-negara kaya Timur Tengah. Nah, negara kaya sumber alam nih geng, suruh kelola oleh negara Malaysia. Itu karena kecerdasannya untuk berlobby. Nah, Malaysia tidak memikirin kalian. Kalau Indonesia ini memikirin Malaysia, Singapura. Kalau negara Malaysia ini memikirin tentang kemajuan, tentang infrastruktur, tentang bekerja sama dengan negara-negara kaya. Oke, catat. Nah, tentunya kalian sudah penasaran video apa saja yang akan reaction berikut ini. Jom kita simak lagi bersama-sama. Radnoylar, bugün Petronas yağları barədə sizə aydın keçeyim. Petronas yağları dünyanın öndə barcı yağlarının biridir. Petronas Tomuzda qoyulan full sintetik yağlarımız. Formula 1 yarışlarında ulanılan öndə barcı yağların biri Petronas'tır. Bundan başqa da Petronas'tan karovka yağlarımız ATF-3, ATF-700 3 yıl arkaya garantiya verib qoyulandır. Petronas dijual di sana. Ondan əmə Petronas mağazini sizlərə qaraşa. Nampak PMX kita? Inilah diplomasi matang yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Bukan duduk dalam negara bagi arahan saja, tapi dia turun sendiri memastikan bahawa Malaysia selepas ni menjadi tonggak utama, terutama di ASEAN. Inilah PMX kita kan. Tak berhenti letih walaupun dah bercecah, umur dia dekat 80 tahun.
Jadi kita janganlah benci seseorang sampai kita membutulkan fakta. Tengok, kita nilailah dengan akal yang Allah bagi anugerah kepada kita. Untuk semua, jadi lihat sendiri, kita doalah yang terbaik. Kita nak Malaysia dan anak cucu kita ni berada dalam negara yang dilimpahi oleh Allah SWT. Berlaku adil lah. Ini yang kita nak, sebuah kita nak pergi ke Malaysia negara rahmah. Kita bermula dengan Presiden Sardar, dia kata, PM Anwar, kita kerana persahabatan kita, kerana hubungan baik kita, dan rundingan kita sejak Disember 2024 dulu, saya setuju untuk menyerahkan di antara telaga Blok 9 dan 10, telaga simpanan gas di antara yang terbesar di dunia kepada Malaysia melalui Petronas. So kalau hari ini umpamanya bila berita itu tersebar, dia menjadi satu berita hangat di kalangan industri minyak dan gas seluruh dunia. Malaysia memperolehi bekalan simpanan gas yang di antara terbesar di dunia. Alhamdulillah kan, kau dah tengok dah video tadi. PMX kita pergi ke Turkmenistan, buat lawatan selama 2 hari, berjumpa dengan presiden dia. Hasil daripada persahabatan yang baik, yang mana kita tahu PMX ni pandai berdiplomasi. Akhirnya presiden Turkmenistan ni bagi dekat Malaysia 2 blok telaga gas yang paling besar dekat dunia ni, dekat Turkmenistan tu, bagi dekat syarikat Petronas ni untuk uruskan. Dan Petronas ni dah tanda tangan perjanjian dah. Sebenarnya bila Malaysia dapat telaga gas ni, kecoh dekat industri minyak. Cuma tak sampai dekat walaun lagi lah. Cuma kita nak ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita kerana mengembalikan maruah negara kita yang mana sebelum ni, negara kita ni dikecam teruk oleh dunia. Sebab terlibat dengan kes rasuah, ada skandal. Kalau korang tak tahu pasal sejarah, kau boleh cek balik. Macam mana negara-negara luar ni kecoh pasal negara kita, bukan sebab apa? Bukan sebab maju ke, tak. Sebab rasuah. Alhamdulillah lah, hari ni di bawah kerajaan Madani, kita dapat telaga gas besar. Lepas tu Malaysia hari ni duduk pada tangga yang ke-15 antara ekonomi yang stabil, mata wang yang kukuh, pelaburan banyak masuk. Nak apa lagi? Saudara tahu tak, melalui Petronas, Malaysia telah dipilih sebagai operator bagi telaga gas antara yang terbesar di dunia, saudara. Nombor 2 yang terbesar di dunia, to be exact. Tapi mungkin saudara tak tahu satu perkara, yang mana Presiden Turkmenistan telah memanggil sendiri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk sign meterai perjanjian di antara 2 negara. Maksudnya, jalinan kerjasama ni tidak akan berjaya kalau bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang datang. Punyalah kagum Presiden Turkmenistan terhadap PMX kita. Ketika ada pihak yang sibuk bertanya berapa belanja PMX keluar negara, ketika ada pihak juga yang bergaduh, berebut logo, ada juga pihak yang bercerai-berai, yang gila talak, tapi PMX kita keluar negara pergi Turkmenistan, bawa balik telaga antara yang terbesar di dunia untuk kita operatorkan. Saya bagi jaminan, seperti mana yang pernah ditulis dalam buku saya, kalau orang lain jadi Perdana Menteri, belum tentu saudara dapat bawa balik bisnes projek tenaga sebesar ini. Kerana apa saudara? Kerana level diplomasi dan aura yang ada pada PMX kita belum tentu ada pada orang lain. Itu kita semua kena akuinya. PMX dah berapa lama bina nama dia, brand Anwar Ibrahim untuk Malaysia, dikenali di seluruh dunia, dipercayai. Itu lebih penting. Sebab itulah kita tengok pergi Jepun, pergi Rusia, pergi Turkmenistan, bawa balik projek, bawa balik tenaga, macam-macam yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk Malaysia kita ni. Kau bilang Prabowo akan membuat panik negara Malaysia. Lihat geng, negara Malaysia dipercaya oleh negara kaya Timur Tengah. Gas mereka suruh kelola oleh Petronas Malaysia geng, bukan Pertamina. Yang bilang panik siapa sekarang? Kayak gitu. Mereka lebih percaya Malaysia daripada Indonesia. Ya, karena mereka tahu geng ya, Pertamina rugi terus.
Sedangkan Petronas untung terus kayak gitu ya geng ya. Jadi kalian harus sadar, jangan tutup mata. Mata kalian tuh jangan tutup, buka kayak gitu ya geng ya. Bahwa kalian kita harus mencontoh ataupun kita harus bercermin kecerdasan diplomasi pemerintahan Malaysia geng. Gimana dia mengelola negaranya, gimana dia mengelola ekonominya, gimana dia menarik para pelabur-pelaburnya ke negara mereka. Oke, jangan ikuti aura kebencian orang, tidak puas hati ataupun keirian mereka terhadap negara Malaysia. Jangan ikuti, jangan follow ikinya saja, orang baik nih, geng. Membeberkan fakta yang harus kita contoh hal-hal baiknya. Ya kalau hal-hal buruknya tak payahlah contoh, kan macam itu, simple itu aja kalian tak paham ke netizen maupun warga maupun menteri-menterinya juga sekalian kayak gitu ya, geng ya. Harus kita bijak dalam menilai, oh negara ini harus didekati nih, harus diakui nih kehebatannya, diplomasinya, kayak gitu ya geng. Kita kalah jauh geng kayak gitu pasal diplomasi tentang penarikan investor ataupun bergabung dengan negara lain, kita kalah diplomasi, kalah cerdas. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.